sampai ke pengecer, sampai konsumen berapa. Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan, harus jalan. Jangan dimiskinkan kami. Dalam kasus gas LPG 3 kg, jangan bayangkan bahwa ini hanya soal pengaturan tata niaga. Ini berkaitan dengan 3 soal sekaligus. Ini adalah kekeliruan kebijakan yang mencerminkan pilihan prioritas yang salah. Yang besar diselamatkan, yang kecil dikorbankan. Yang dipotong adalah pengecer kelas kecil yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Saudara, dalam mata rantai itu, pengecer ini mengambil keuntungan sangat kecil. Dan keuntungan yang sangat kecil itu, celakanya, berkait dengan hajat hidup mereka. Kebijakan pemerintahan, jika terus-menerus berjalan seperti ini, terbukti kehilangan satu bagiannya yang sangat penting. Empati pada pihak yang menurut mereka sedang diperjuangkan. Mengabaikan mereka lewat kebijakan ini adalah kekeliruan yang sangat serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Eb bicara. Mari kita bicara tentang LPG 3 kg. Gas yang sangat diperlukan oleh rumah tangga di Indonesia untuk membuat dapurnya ngebul dan kemudian tiba-tiba langka, hilang. Sebetulnya isu hilang atau langkanya LPG dalam skala yang lebih kecil sudah ada di beberapa tempat. Di kota Balikpapan misalnya, sudah cukup lama, hampir 5 tahun terakhir, seringkali langka LPG 3 kg atau yang disebut sebagai LPG melon. Dan ini yang kemudian menjadi isu publik yang amat sangat penting di kota itu. Tetapi kali ini, kelangkaan LPG 3 kg di Indonesia tidak ada kaitan dengan adanya kesalahan tertentu pada pihak tertentu secara lokal yang membuat LPG jadi langka. Celakanya, kelangkaan itu disebabkan oleh kebijakan yang sifatnya nasional yang kemudian membuat kelangkaan tak terhindarkan. Saya yakin saudara sudah tahu, karena ini adalah isu publik yang sangat ramai dalam beberapa waktu belakangan ini. Yang ingin saya ulangi dan garis bawahi barangkali adalah duduk soalnya atau kejadiannya. Pemerintah rupanya punya niat baik untuk menekan harga LPG, sehingga rumah tangga bisa membeli dengan lebih murah. Lalu kemudian tentu saja salah satu logika sederhana dalam upaya menurunkan harga itu adalah memotong distribusinya. Mata rantai distribusi LPG diperpendek, dan dengan begitu jarak antara produsen dan konsumen lebih dekat. Dan cost atau tambahan biaya menjadi lebih kecil. Karena di setiap titik di mata rantai itu ada cost atau tambahan biaya yang akhirnya pada ujungnya menjadi beban dari konsumen atau pembeli. Kita, orang-orang yang memerlukan LPG untuk membuat dapur kita ngebul itu. Dari sinilah kemudian masalah muncul. Karena yang dipotong dalam jalur mata rantai distribusi itu adalah bagian yang langsung berhubungan dengan pembeli. Dan artinya yang dipotong adalah pengecer kelas kecil yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Saudara, dalam mata rantai itu, pengecer ini mengambil keuntungan sangat kecil. Dan keuntungan yang sangat kecil itu, celakanya, berkait dengan hajat hidup mereka. Pengecer-pengecer kecil tidak bisa mengambil keuntungan besar dari posisinya sebagai bagian distribusi gas LPG. Mereka mengais-ngais nafkah dan rezeki
dengan cara itu, lalu kemudian dengan memperbesar volume atau daya jangkau mereka terhadap konsumen, mereka mendapatkan margin atau keuntungan yang membuat mereka bisa bertahan hidup sehari-hari. Kalau ada yang harus diselamatkan dalam mata rantai distribusi LPG, merekalah yang harus diselamatkan. Karena dua catatan. Catatan yang pertama, baru saja saya katakan, bahwa mereka sebetulnya bagian paling kecil yang mengambil keuntungan tak besar dalam mata rantai itu dan berkait dengan kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Sebab yang kedua, mereka membuat rumah tangga di Indonesia dipermudah amat sangat dalam mendapatkan LPG. Jangan lupa, harga murah penting, tapi kemudahan mendapatkan barang sama pentingnya. Barang yang murah tapi sulit didapatkan tentu saja akan bermasalah. Dalam kasus LPG, pengecer terakhir yang kemudian menjangkau konsumen ini yang sebetulnya tidak membuat LPG jadi mahal berlebihan, tapi pada saat yang sama mereka membuat LPG mudah didapatkan. Itulah duduk soalnya. Karena itulah kemudian ketika kebijakan keluar, maka yang serta-merta terjadi adalah kelangkaan gas LPG. Mungkin saya terlalu menyederhanakan duduk soal, tetapi sengaja saya lakukan ini untuk membuat pembicaraan tentang ini jadi mudah untuk melibatkan sebanyak mungkin orang, saudara sekalian. Dengan begitu, ini adalah kekeliruan kebijakan yang mencerminkan pilihan prioritas yang salah. Menurut hemat saya, kekeliruan semacam ini kerap terjadi dalam konteks kita di Indonesia. Yang besar diselamatkan, yang kecil dikorbankan. Kebijakan sebetulnya bisa mengendalikan tingkat harga dari tingkat awal, tetapi yang diambil adalah kenaikan harga berskala kecil yang menjadi porsi margin atau keuntungan para pengecer kecil. Dengan begitu sebetulnya ini soal pemihakan, sekaligus soal ketiadaan empati. Sampai ke pengecer, sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan, harus jalan. Jangan dimiskinkan kami. Jangan main-main dengan urusan masyarakat. Kalau kebijakan pemerintah seperti itu, tunggu waktunya kalau nggak dihancurkan sama masyarakat. Saya yakin Anda, saudara, banyak yang sudah menonton satu video yang mencerminkan dialog yang amat sangat bagus tentang isu ini. Ketika seorang rakyat bertemu dengan Menteri Energi dan terjadilah komunikasi. Kita jadi tahu bahwa pejabat publik seringkali memang tidak paham apa persoalan sesungguhnya. Bukan hanya itu, pejabat publik kerap kali tidak berempati atau tidak mau berempati pada masalah serius sehari-hari yang dihadapi oleh rakyat kebanyakan. Dalam kasus gas LPG 3 kg, jangan bayangkan bahwa ini hanya soal pengaturan tata niaga. Ini berkaitan dengan 3 soal sekaligus. Soal yang pertama, kelangsungan hidup rumah tangga di Indonesia yang harus menyediakan makanan dan minuman buat anggota keluarganya. Sejak minyak tanah tidak lagi dijadikan bahan bakar yang diperjualbelikan sebagai bahan bakar dapur rumah tangga Indonesia dan digantikan oleh gas LPG di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kala dulu, maka kemudian gas LPG 3 kg setelah itu menjadi bagian yang amat sangat penting untuk menjaga kelangsungan kehidupan dalam setiap rumah tangga. Jadi urusan yang pertama ini adalah urusan yang amat sangat penting dan mendesak. Yang kedua, para pengecer jumlahnya sangat besar di Indonesia, mengingat distribusi gas LPG 3 kg menjangkau masyarakat yang amat sangat luas dalam jumlah yang sangat masif, maka mereka adalah pelaku ekonomi yang jumlahnya secara statistik besar dan dari sisi kemanusiaan mereka sangat bergantung pada margin kecil yang mereka peroleh. Mengabaikan mereka lewat kebijakan ini adalah kekeliruan yang sangat serius. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintahan jika terus-menerus
berjalan seperti ini, terbukti kehilangan satu bagiannya yang sangat penting. Empati pada pihak yang menurut mereka sedang diperjuangkan. Jadi saudara, mengatur tata niaga itu dalam konteks menyejahterakan masyarakat, bukan sekedar mendekatkan jarak antara produksi dan konsumsi dengan cara memotong mata rantai distribusi tadi. Yang juga sangat penting adalah di dalam mata rantai itu, dalam setiap titik ada pelaku ekonomi yang harus diperjuangkan dan diprioritaskan kepentingannya. Nah, dalam konteks ini, kebijakan seringkali keliru dengan mengatur tata niaga yang akhirnya mengamankan kepentingan dan keuntungan pelaku besar, tapi pada saat yang sama mengabaikan dan membunuh pihak yang kecil. Ini sebetulnya sudah sangat banyak dikritik berkaitan dengan banyak soal. Tapi berkait dengan gas LPG 3 kg, menurut saya mendengarkan kritik saja tidak cukup. Karena urusan ini sudah jadi urusan massal banyak orang dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Saya ingin katakan bahwa dalam demokrasi seringkali memang sangat penting setiap kebijakan atau policy menimbang pemangku kepentingannya yang paling pokok, yaitu warga atau rakyat. Ketika kebijakan menimbang itu, maka dalam ilmu politik disebut sebagai prinsip policy marketing atau pemasaran kebijakan sudah dijalankan. Prinsip ini penting. Abaikan soal nama, barangkali sebagian saudara tidak suka dengan nama itu. Tetapi dengan mengabaikan nama itu, maka yang ingin kita katakan adalah mari dalam menjaga demokrasi ke depan terus-menerus menjadikan warga atau rakyat sebagai orientasi. Apapun kebijakannya, orientasikanlah kepada mereka. Jika tidak, yang akan terjadi seperti dalam kasus gas LPG 3 kg ini. Dan menurut hemat saya, sangat sahih, sangat layak jika banyak orang melakukan protes dalam soal ini dan melakukan perlawanan. Sangat layak kebijakan yang salah ini dilawan. Dan rakyat yang tidak diam adalah tanda bahwa kesehatan bermasyarakat akan terus terawat dan terjaga. Saya F. Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.